Baik, kita akan belajar kitab Kolose bagian kedua. Saya percaya doktrin itu penting. Kalau doktrin tidak penting, tidak mungkin Paulus menulis surat Kolose. Kenapa? Supaya setiap orang percaya bisa mengerti, bisa memahami Tuhan itu siapa dan bagaimana, sehingga sikap kita bisa tepat. Ya. Yang terpenting memang karakter kita, tetapi karakter tidak akan terbentuk jika pola pikir kita salah, jika pengetahuan kita salah. Ya. Pengetahuan harus kita serap sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya, supaya muncul yang namanya kesadaran. Kesadaran manusia tidak akan pernah muncul tanpa memiliki pemahaman yang utuh, yang komplit. Tidak akan pernah muncul. Bahkan orang berpengetahuan saja, komplit saja, belum tentu muncul kesadaran. Apalagi tidak punya pengetahuan. Ini jelas firman Tuhan yang ngomong. Kekristenan tidak berbicara yang penting berbuat baik. Tidak. Berbuat baik penting. Ya, betul. Tetapi pengetahuan, pengenalan akan Allah itu juga penting. Sehingga orang punya kesadaran bagaimana bersikap tepat di hadapan Tuhan, di hadapan majikannya. Ya. Itu sebabnya perjanjian baru itu sebagian besar itu pengenalan, pengetahuan, bukan sekedar moral. Kalau moral, semua agama punya. Tetapi pengenalan, setiap agama punya ciri khas yang berbeda-beda. Ini tidak boleh disamaratakan kalau kita mau jadi corpus delicti, kalau kita mau jadi orang yang tidak menyayangkan nyawa. Kita punya pengetahuan penuh saja, belum tentu kok bisa mengorbankan nyawa, mempersembahkan nyawa, itu belum tentu. Apalagi orang yang tidak punya pemahaman, pengetahuan. Buat apa aku sampai habis-habisan ikut Tuhan? Buat apa? Lah kalau tidak ngerti ya buat apa? Tetapi kalau mengerti, ada kemungkinan untuk, ya aku harus segenap hidup mempersembahkan hidup. Aku harus mempersembahkan nyawa, itu ada kemungkinan. Gitu ya. Ada kemungkinan, bukan pasti. Karena banyak orang pintar juga nggak bisa. Tetapi kalau nggak mengerti, nggak punya pemahaman, saya yakin Anda nggak bisa mempersembahkan segenap hidup. Meskipun Anda mau, belum tentu Anda mengerti, gitu ya. Karena Anda nggak mengerti ya, jadi Anda belum tentu bisa bertindak. Seperti apa menyerahkan segenap hidup? Itu yang penting, ya. Saya bukan pakar filsafat. Jadi mohon maafkan saya kalau ada penjelasan yang membingungkan atau mungkin salah. Tetapi saya belajar peras otak semampunya untuk memahami gnostik supaya kita bisa membandingkan dengan kekristenan. Supaya kita tidak sampai jadi Kristen aliran gnostik gitu ya. Meskipun tidak semua pemahaman gnostik salah, tetapi jangan sampai memiliki pemahaman yang salah seperti gnostik yang salah. Kalimat ini aja membingungkan. Ya, iya pasti, gitu ya. Karena memang membingungkan, gitu ya. Jadi, ayo kita belajar sungguh-sungguh. Kolose, surat Kolose, ditulis oleh Paulus, ya. Paulus diindikasi sedang melawan gnostikisme abad pertama, menggunakan istilah gnostik itu sendiri. Jadi Paulus melawan gnostik pakai istilah-istilahnya gnostik. Ya, kepenuhan, nah itu. Demiurgos. Banyak hal ya. Ajaran gnostik adalah ajaran tentang pengetahuan, yaitu pengetahuan rahasia
dan bersifat dualistik tentang kebenaran, yaitu Allah, dan percikan ilahi, yaitu logos spermatikos, yang terdapat dalam diri manusia. Ada Allah, ada logos spermatikos yang terdapat dalam diri manusia. Logos spermatikos ini harus dibebaskan dari diri manusia. Karena diri manusia, materi itu sifatnya jahat. Ya, jadi pemahaman gnostis ini dualisme. Roh, materi, benar, salah, terang, gelap. Sejak awal dunia ini begini. Ya. Beda kalau Yahudi, beda kalau kekristenan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dualisme, gnostik, sejak semula ya sudah begitu. Ada Allah, ada alam semesta, ya, materi, dan mereka tidak tercampur. Mereka terpisah. Gitu. Sinkritisme adalah inti gnostik. Sebelum kedatangan Yesus, kebatinan timur, asketisme, astrologi telah masuk ke dunia Yunani Romawi yang merasuki atau yang dirasuki ketakutan akan kematian. Jadi orang zaman-zaman sebelum Yesus lahir sampai dengan Yesus hidup gitu ya, mereka takut akan kematian. Sehingga mereka mencari bagaimana yang namanya selamat. Saat itu banyak sudah yang yakin bahwa jiwa itu kekal. Tetapi gitu ya, mereka kembali kepada Allah atau mereka binasa, di sini mereka nggak tahu caranya. Ya, jadi mereka mencari pengetahuan-pengetahuan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Makanya di Petrus dikatakan tujuan keselamatan, tujuan iman adalah keselamatan jiwamu. Itu jawaban dari orang-orang yang mencari gnostik. Ingin selamat dengan cara gnostik. Nggak bisa, kamu harus punya iman. Kalau imanmu benar, imanmu teguh, gitu ya, imanmu benar, itu menyelamatkan jiwamu. Jadi bukan dengan gnostik, bukan dengan cara-cara rahasia, ritual-ritual rahasia, bukan, gitu. Ya. Sinkritisme adalah inti gnostik. Jadi pemahaman gnostik ini campur aduk. Pemahaman Yahudi, pemahaman Kristen, pemahaman Yunani, pemahaman Timur, mistisme Timur, asketisme Timur, itu pakai semua. Gitu ya. Dipakai semua. Ngilmunya itu dipakai semua. Gitu. Beberapa pemikiran yang disebut ciri gnostik adalah Allah itu begitu jauh sehingga tidak terjangkau insani, tidak terjangkau rasio insani. Ada jarak yang terpisah antara Allah dan materi dan manusia. Manusia ini bagian dari materi. Semakin jauh dari Allah, ya sifatnya semakin materi dan sifatnya semakin jahat. Gitu ya. Gnostisisme menganut suatu dualisme. Tadi sudah saya katakan ya, antara roh dan materi, baik dan buruk, terang dan gelap. Pemisahan mutlak Allah dari zat. Pemisahan mutlak ya, antara Allah dan materi, gitu ya. Menurut dogma Yunani, logos atau roh atau ide-ide dari Allah adalah baik. Tetapi zat materi mempunyai pembawaan anasir jahat. Ya, semakin materi semakin jahat. Ya, jadi kalau manusia ada rohnya, itu ada baik-baiknya, gitu loh. Tapi semakin materi, gitu ya, itu semakin jahat. Mereka menempatkan suatu hierarki makhluk-makhluk rohani antara Allah dan dunia jasmani, gitu ya. Mereka menempatkan juga di dalam hierarki ini demiurgos atau yang menciptakan dunia jasmani. Tadi dikatakan adalah makhluk-makhluk rohani antara Allah dan manusia, itu adalah makhluk-makhluk rohani. Makhluk-makhluk rohani ini ada yang disebut demiurgos, itulah yang menciptakan dunia. Ya.
Para gnostis berpendapat bagian rohani manusia yaitu logos spermatikos bisa kembali ke dunia spiritual, bisa kembali ke Allah. Syaratnya bahwa ia menerima pengetahuan rahasia itu, pengetahuan khusus yang menerangi jiwanya. Ya, jadi pemahaman gnostik seperti itu. Penyelamatan atau keselamatan berarti lepasnya jiwa atau roh dari kecemaran badan. Badan ini sudah dianggap cemar, tidak bisa diperbaiki. Gitu ya. Memang pada dasarnya rusak. Jadi namanya keselamatan, jiwa ini terpisah dari tubuh. Mati. Gitu ya. Tetapi kembali kepada Allah, itu dimaksudnya selamat. Apakah kekristenan seperti itu? Mirip, tapi enggak. Karena yang diselamatkan Tuhan apanya? Tubuh, jiwa, dan rohnya. Makanya manusia mati dapat tubuh baru. Itu kekristenan. Ya. Pandangan gnostik menuntun pada penyangkalan terhadap penderitaan Kristus. Kenapa? Karena sesuatu yang mulia tidak tercampur dengan sesuatu yang jahat. Nggak mungkin Yesus kalau dia memang makhluk sorgawi gitu ya, makhluk Allah, makhluk ilahi, jadi materi seperti kita, enggak mungkin. Pemahaman mereka enggak seperti itu. Gitu ya. Sulit ya. Coba kita bahas, kita gambar saja, mungkin bisa menolong. Ya, ini roh. Ini roh. Ini materi. Roh ini, ya, roh yang paling mulia, roh gitu ya, itu Allah, Theos. Ini manusia. Antara Allah yang roh dan manusia yang materi ini terpisah. Dalam pemahaman Yunani sejak semula begini. Kalau kekristenan kan enggak. Kekristenan pada mulanya adalah Allah. Ini enggak ada. Betul? Kalau Yunani pada mulanya ya begini, dualisme. Makanya disebut dualisme, ada begini. Nah, dari Allah keluar logos, ide-ide segala macam. Keluar juga logos spermatikos yang ada di dalam diri manusia. Semakin ke sana, semakin sifatnya jahat. Jadi ini sifatnya mulia, ini jahat. Oh, sorry. Semakin ke sana, semakin jahat. Semakin jauh dari pancaran ilahi, semakin jahat. Semakin jauh dari Allah yang mulia, semakin materi, semakin jahat. Makanya dikatakan di antara manusia dan Allah, ada makhluk-makhluk setengah dewa istilahnya, yang dipahami sebagai malaikat. Gitu. Seorang Ibrani yang memiliki pemahaman filsafat Yunani, namanya Philo, mengatakan logos ini adalah malaikat. Paham ya? Jadi di titik ini Allah, roh. Di titik ini setengah dewa, setengah Allah. Makanya disebut demiurgos. Jadi logos ini malaikat, demiurgos. Bedanya sama pemahaman Kristen, apa? Logos ini anak Allah. Logos ini sang firman yang berteofani menjadi malaikat. Jadi beda, bukan malaikat. Kalau malaikat ciptaan. Ya, bedanya di situ. Inilah, logos inilah yang menciptakan dunia.
menciptakan alam materi ini logos ini. Nah, dari titik itu sama sebut kekristenan. Tapi bedanya logos adalah malaikat. Sedangkan anak Allah, firman, itu bukan malaikat sebetulnya. Ya, teofani sebagai malak Yahweh, betul. Tetapi dia adalah apa? Pribadi Allah sebetulnya kan. Kan dikatakan di Yohanes 1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, bukan malaikat. Gitu. Ya, jadi jelas. Gnostik ini mengajarkan bagaimana logos spermatikos ini terpisah dari tubuh dan kembali kepada Allah. Mengajarkan juga, tetapi caranya tidak melalui penebusan, tidak melalui iman kasih karunia, tetapi melalui ngilmu. Cari ritual-ritual khusus sehingga dia bisa kembali kepada Allah. Ya, seperti itu. Itu singkatnya. Nah, sekarang kita bedah di jawabannya, jawaban Paulus di Kolose. Ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Silahkan dibaca, Pak. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oke. Apa yang Anda baca adalah sebuah syair pujian berdasarkan keyakinan gereja mula-mula. Ya, jadi ini pengakuan iman mereka, pemahaman mereka, ya pengakuan gereja. Pasal 1 ayat 15 sampai 20 adalah bantahan terhadap pemahaman gnostik. Di pasal 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar di situ ikon. Digunakan juga, ya kata gambar ini digunakan juga dalam pasal 3 ayat 10. Coba Pak. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahlinya. Gambar, ikon. Apa sih maksudnya gambar? Begini. Ini roh. Allah itu roh. Tidak kelihatan. Anggap saja titik-titik ini sebuah bentuk wujud tetapi tidak kelihatan. Ini Allah. Allah itu roh, tidak kelihatan. Yesus itu kelihatan. Itu gambar. Yesus ini Yesus. Ya. Ini fisik jasmani, roh jasmani, ini jasmani. Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya Yesus ngomong, kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Kenapa? Karena aku dan Allah, karena aku adalah gambar wujud Allah. Paham maksudnya ya?
Contoh. Ini gambar David. Anggap saya tidak kelihatan. Anggap saya tidak kelihatan. Tetapi ini gambar David. Anda lihat bisa enggak ciri-cirinya? Oh, gendut, Pak. Ya begitulah David. Paham ya? Anda melihat Yesus, Anda melihat Allah. Dengan melihat Yesus, Anda tahu karakteristik Allah itu seperti apa. Itu gambar. Ada Presiden Jokowi di Jakarta, tidak kelihatan toh, tetapi ada fotonya Presiden Jokowi. Anda tahu, oh begini, Pak Jokowi ini begini mukanya, wajahnya, perawakannya. Anda tidak ketemu Pak Jokowi langsung kan? Anda ketemu gambarnya kan? Begitu juga dengan Yesus. Anda melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Karakteristik Allah dimunculkan oleh anak Allah. Baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, makin jelas ya. Jadi gambar David dan David beda enggak? Beda. Anda ketemu gambar sama ketemu David yang asli, berbeda. Yesus itu gambar Allah, bukan Allahnya. Tetapi Yesus yang menyatakan pribadi Allah itu seperti apa. Gitu. Makanya Yesus disebut firman, pemahaman. Mengenal Yesus, mengenal Allah. Makanya penting sekali belajar tentang Yesus. Kristologi itu kekristenan yang paling utama, pemahaman kekristenan yang paling utama itu kristologi, selain Tritunggal. Ya. Karena inilah, tidak memahami kristologi, ya Anda diserang dengan kepercayaan yang lain. Pasti, Allah kok beranak, manusia kok dipertuhan. Nah ini. Ya. Jadi Yesus itu manusia beneran, yang menyatakan kealahan. Kalau Gnostik berpikirnya, gitu ya, kalau Gnostik berpikirnya, Yesus itu Allah dalam tubuh maya. Tubuhnya enggak beneran. Kenapa? Bagi mereka enggak masuk akal kalau Allah yang mulia mau jadi materi yang rendahan itu, yang tidak ada mulianya itu, gitu loh. Karena memang pemahaman mereka membedakan antara Allah dan manusia itu benar-benar transenden. Kalau kekristenan tidak. Allah itu transenden, tetapi sekaligus imanen. Imanennya dari mana? Dari Yesus yang menjadi manusia. Dari anak Allah yang menjadi manusia Yesus. Itu imanennya. Ya. Sebuah ungkapan teologis yang sama dalam Yohanes 1 ayat 18. Sama yang seperti dibaca tadi di Yohanes 1 ayat 18. Sama, gambar. Jadi gambar ini menyatakan Allah. Allah yang tidak kelihatan dinyatakan oleh anak Allah. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 memiliki istilah Yunani yang lebih kuat, yang lebih jelas. Bukan sekedar gambar, tetapi karakter. Kata yang dipakai bukan ikon, tapi karakter. Kita baca yuk, Ibrani 1 ayat 3. Sorry, bukan 13. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ya, jelas. Di situ dikatakan apa? Gambar juga. Tetapi gambar ternyata di situ bukan ikon yang dipakai. Bahasa aslinya itu karakter. Yesus itu berkarakter Allah. Engkau melihat aku, engkau melihat Allah. Kenapa?
karakterku sama dengan Allah. Karakterku sama dengan Allah, itu istilahnya. Tapi aku bukan Allah, dia Bapak, aku anak. Dan anak, dan orang yang mau disebut anak, harus berkarakter sama dengan Yesus. Itu sebabnya kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus berkarakter Kristus seperti Kristus. Kenapa? Karena kita mau kumpul sama Allah lagi kan. Allah tidak mau kumpul sama orang-orang yang tidak sekarakter. Makanya di Roma 8 ayat 14 dikatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kamu tidak dipimpin Roh Allah, tidak bisa sekarakter dengan Allah, ya bukan anak Allah. Gitu loh. Ya. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Allah yang tidak kelihatan telah terlihat karakteristiknya. Ya, saya ulangi. Allah yang tidak kelihatan telah terlihat karakteristiknya. Hikmat Allah telah menjadi manusia. Hikmat Allah telah menjadi manusia. Jadi Allah yang tidak kelihatan telah terlihat karakteristiknya. Karakteristiknya gimana? Nah, berhikmat. Hikmatnya disebut hikmat Allah. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Ya. Allah yang tidak kelihatan telah terlihat karakteristiknya. Hikmat Allah telah menjadi manusia. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, ya belajarlah hikmat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia sang hikmat Allah itu yang keluar dari Allah. Kita perlu belajar. Perlu belajar. Kita baca yuk, 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Paulus menjelaskan itu. Itu kan di Amsal dikatakan, ada hikmat yang menjelma, mewujud, menciptakan alam semesta. Itu hikmat. Kalau mau mengenal Yesus, mau mengenal Allah, ya belajarlah dari sang hikmat yang menjelma, gitu ya, yang inkarnasi, menjadi manusia, itu istilah-istilahnya yang dipakai. Menjadi manusia itu harus belajar. Makanya, gini loh, Allah itu dipahami oleh Rasul Paulus begitu rupa, dituliskan dalam perjanjian baru, lah kok kita tidak mau belajar. Berhubungan langsung sama Allah itu boleh, harus malah. Tetapi nggak usah sok pinter seolah-olah tanpa pembimbing, tanpa pelajaran, tanpa firman Tuhan, tanpa kitab suci perjanjian baru kita seolah-olah bisa mengenal dia. Jangan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, betul. Tetapi ayo kita belajar benar-benar dari apa yang ditulis oleh murid-muridnya. Karena mereka saksi matanya. Anda percaya gosip atau Anda percaya saksi mata? Jebret, kecelakaan terjadi. Gosipnya begini, begitu, A, B, C, D kan. Lalu ada seseorang saksi mata. Anda dengar dari dia. Lalu Anda percaya yang mana? Kata orang apa kata saksi mata? Nah, ini loh pentingnya belajar ya. Lanjut. Pelayanan Yesus adalah untuk memulihkan gambar Allah dalam kemanusiaan. Supaya manusia bisa berkodrat ilahi. Sebelum Yesus lahir, manusia tidak bisa berkodrat ilahi. Zaman perjanjian lama, nabi-nabi itu bisa baik, bisa benar, tetapi tidak bisa berkodrat ilahi. Berkodrat ilahi itu lebih dari benar, lebih dari baik. Kenapa? Butuh kasih, butuh pengorbanan berkodrat ilahi itu. Ya.
Hal ini tidak bisa dipahami gnostik, sebab manusia itu materi yang adalah anasir jahat yang harus dilepaskan. Bagi Yunani, bagi filsafat Yunani atau gnostik, materi ini sudah jahat, ya biar saja, ya tubuh ini nggak usah direken, nggak usah dipikirin sudah, binasa karena mereka kembali kepada Allah dalam bentuk roh. Tetapi pemikiran Kristen tidak begitu. Yesus hadir ke dunia supaya manusia yang fisik ini bisa kembali ke rancangan semula, bisa mulia lagi. Mulia itu bukan rohnya saja, tetapi sekaligus fisiknya. Memang fisik ini dikubur, tetapi kelak akan ada tubuh baru, enggak roh. Nah, kalau Anda tidak paham ini, Anda berpikir surga itu alam roh. Makanya pengajaran yang sana ya, diajarkan apa? Di surga nyanyi-nyanyi terus. Makan buah yang dari pohonnya muncul sendiri, otomatis dalam sekejap begitu dimakan muncul lagi. Gitu. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena yang dirancang Tuhan itu sudah sungguh amat baik. Tuhan menciptakan materi, alam semesta, dunia, dengan segala isinya termasuk manusia, itu sudah sungguh amat baik. Keselamatan itu semua akan diselamatkan. Ciptaan Tuhan ini loh, semua ini loh, yang kelihatan maupun tidak kelihatan akan diselamatkan. Ya, kecuali bumi ini karena sudah berdosa, gitu loh. Kecuali bumi ini karena sudah dikutuk, sudah jatuh dalam dosa, ini binasa aja. Rohnya diambil, diberi tubuh baru, ditempatkan di langit bumi yang baru. Itu ciptaan yang baru. Jadi berbeda dengan Yunani, berbeda dengan Gnostik. Mereka pikir yang kembali ke Allah itu adalah rohnya saja. Di mata Tuhan makan itu berharga. Di mata Tuhan pernikahan itu berharga. Pernikahan itu kan konsep Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bersatulah kamu, beranak cuculah, kuasailah bumi. Itu kan sebelum Adam jatuh dalam dosa. Jadi semua itu akan dipulihkan seperti sekarang ini, gitu loh. Seperti, bukan yang sekarang dipulihkan, enggak. Dunia ini kan hancur karena sudah terkutuk. Nanti akan ada yang baru, di mana tidak lagi terdapat dosa. Ya, nah, ini tidak bisa dipahami Gnostik. Karena segala sesuatu yang materi ini jahat pikirannya, gitu loh. Jadi kalau Anda berpikir sorga itu alam roh, Anda berpikir Gnostik. Penting enggak? Setiap kali ibadah melakukan pengakuan, aku percaya kebangkitan tubuh. Kenapa? Ya untuk mengcounter Gnostik, yang bangkit tubuh, yang dipulihkan tubuh, bukan cuma roh. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, apapun, itu pasti menunjukkan, pasti ada itu. Aku percaya kebangkitan tubuh, aku percaya kebangkitan badan. Itu penting. Makanya saya adakan di gereja ini. Kenapa? Itu iman Kristen. Oke, lanjut. Di ayat 15 juga ada kalimat, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini adalah metafora perjanjian lama untuk posisi Yesus yang unik dan ditinggikan. Ya, dalam Amsal 8 ayat 22 ini merujuk pada hikmat sebagai ciptaan pertama Allah dan pelaku dari penciptaan. Amsal 8 ayat 22, silahkan. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, ciptaan di situ sebetulnya kurang tepat, ya. Di situ sebetulnya yang dipakai kata yang dipakai adalah kana, bukan bara. Itu artinya dilahirkan. Jadi frase ini, ya frase yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
frase ini tidak untuk dipahami bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi keluar dari Allah. Gitu ya. Yesus adalah putra tunggal Allah yang selalu sehakikat Allah. Yesus tidak downgrade menjadi malaikat. Yesus anak Allah, sehakikat Allah, yang berteofani sebagai malaikat. Dia harus mewujud, berteofani, menyatakan diri sebagai malaikat. Kenapa? Ya dia membentuk segala sesuatu yang materi kok. Berarti dia harus materi. Gitu loh. Tetapi hakikatnya apa? Allah. Ya. Dia menjadi manusia dalam waktu tertentu, lahir di Bethlehem, mati dan naik ke surga. Sehingga manusia yang jatuh dalam dosa mengerti, memahami, mengenal Tuhan. Bagaimana untuk dibangkitkan? Bagaimana untuk menjadi ilahi? Yesus harus mewujud. Di perjanjian lama dia mewujud atau berteofani sebagai malaikat, malak Yahweh. Di perjanjian baru dia inkarnasi menjadi manusia. Dari pengalaman hidupnya, dari lahir sampai kematiannya, itu semua adalah Injil. Itu semua adalah kabar baik. Bagaimana dia hidup berkenan di hadapan Allah. Itu kabar baik. Kenapa? Karena Yesus menang. Kabar baiknya Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan berarti apa yang dikerjakannya mulai dari lahirnya sampai kematiannya itu berkenan di hati Allah. Itu sebabnya gitu ya. Kelahiran sampai dengan kematian, sampai dengan kebangkitan Yesus, itu adalah cara Allah memulihkan kodrat manusia. Kalau kamu hidup seperti Yesus hidup, kamu akan dimuliakan seperti anakku ini. Yesus menjadi manusia supaya manusia menjadi ilahi, berkodrat ilahi. Caranya seperti apa? Lihat hidup Yesus, pahami Yesus yang benar. Jangan sepotong-sepotong. Itu maksudnya. Ya. Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Ya, di pasal 1 ayat 16 Kolose itu ada kalimat seperti itu, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Ini berarti Yesus adalah pelaku penciptaan. Allah pencipta sendiri. Ya, baik untuk alam yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kalimat ini membantah pandangan dunia gnostik, yaitu hubungan antara roh Allah dan materi atau zat yang sejak awal terpisah dari Allah. Bantah. Yesus pencipta alam semesta. Berbeda dengan pandangan gnostik, ya, di mana dualisme. Allah sudah ada, materi sudah ada. Allah mempengaruhi dunia materi. Tetapi bukan penciptanya, gitu loh. Sedangkan di dalam kekristenan, Yesuslah pencipta. Ya, dia mewakili Allah menciptakan dunia. Ya. Bagi Aristoteles, jagat raya berada sejak kekal. Ya. Bagi Aristoteles, ini filsuf Yunani, jagat raya ini berada sejak kekal. Dan hanya geraknya disebabkan oleh Allah. Jadi yang menggerakkan tatanan alam semesta itu Allah. Tapi bukan menciptakan. Karena memang dua-duanya sudah ada sejak semula. Ya, di dalam kekristenan Yesuslah firman yang membuat kosmos menjadi ada, yang membuat dunia menjadi ada itu Yesus, sang firman ini. Yesuslah yang membentuk Adam dan meniup ke dalam nafas dan meniupkan nafas ke dalam diri Adam. Ini Yesus. Jadi bedanya itu. Di Kolose dijelaskan demikian rupa, ya supaya orang-orang saat itu tidak terkecoh, tidak tersesat dengan pemahaman yang salah, ya. Lanjutnya ada kalimat baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Dalam konteks Kolose ini merujuk pada pemahaman tingkatan malaikat dari guru-guru palsu. Jadi guru-guru palsu ini kan memahami. Guru-guru palsu ini kan memahaminya, ya,
Antara roh dan materi, antara Allah dan manusia itu ada malaikat, ada tingkatan-tingkatan. Ya. Nah, di Kolose itu disebut demikian, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Nah, kata-kata ini, kalimat ini itu kan terdiri dari kata-kata. Ini sebetulnya bentuk susunan tatanan pemerintahan malaikat, gitu ya. Selanjutnya, Yesus bukanlah hanya pelaku penciptaan dari Allah, tetapi dia juga merupakan tujuan dari penciptaan. Dunia diciptakan oleh Yesus, tetapi tujuan penciptaan juga Yesus. Ya, juga Yesus. Kita baca yuk. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya. Jadi Yesus juga tujuan penciptaan. Allah menciptakan semua ini untuk anaknya. Ya. Ya semua kembali kepada Dia karena Yesus jadi Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Yesus menjadi Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Tetapi Bapa menciptakan dunia untuk Yesus. Kok begitu Pak? Kok bingung? Ya memang begitu. Mereka berdua, Bapak dan anak, itu saling mengasihi. Ya. Bagaimana Yesus mengasihi Bapak? Dia taat sampai mati. Bagaimana Bapak mengasihi Yesus? Semua yang kau ciptakan, semua yang kau tebus, semua yang kau beresin, ini untuk kamu. Istilahnya begitu. Kok gitu Pak? Iya memang, karena Allah tidak butuh apa-apa kan? Emangnya Allah butuh kita? Enggak loh. Paham ya? Jadi gini, kadang-kadang orang Kristen itu kan keterlaluan, seolah-olah Tuhan ada untuk kita, kan gitu ya. Kita minta seenaknya, klaim janjinya seenaknya. Bukan. Kita yang butuh Allah, betul, tapi bukan berarti Allah jongos kita. Tanpa kita Allah tetap eksis. Ya. Di pasal 7, di ayat 17 dikatakan, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Tidak pernah ada waktu sebelum Yesus ada, ya. Tidak pernah ada waktu sebelum Yesus ada. Yesus adalah firman Allah yang pra-eksisten. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Coba baca yuk. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pak, Yesus kan dilahirkan, berarti kan ada waktu dia baru muncul. Pada saat Yesus keluar dari Allah, Amsal 8 ayat 22, memang Yesus baru muncul berteofani sebagai malaikat. Gitu. Tetapi sebelum berteofani dia dikatakan di Yohanes 1, dia pada mulanya bersama Allah. Jadi Allah ini punya firman dan punya roh kudus. Satu. Jadi apakah Yesus ada sejak semula seperti Allah? Iya, betul. Pernahkah Allah tidak punya firman? Pernahkah Allah tidak punya logos? Pernahkah Allah tidak punya hikmat? Lalu lolak-lolok gitu. Pernah? Enggak kan?
Firman ada bersama Allah sejak semula. Gitu loh. Perkara dia, gitu ya, perkara sang firman teofani sebagai malak Yahweh, tidak ada masalah karena memang dia sedang bertugas untuk menciptakan semesta. Dia berinkarnasi sebagai manusia Yesus. Tujuannya apa? Menebus. Tujuannya apa? Mendidik manusia, mengembalikan gambar Allah, mengembalikan rancangan Allah yang semula. Dia harus jadi itu. Makanya dia dimuliakan oleh Bapa. Kenapa? Dia taat sampai mati. Gitu loh. Allah kita berapa kalau gitu? Satu, Bapa. Yang di dalamnya, ya, yang di dalam dirinya ada Allah dan ada firman. Ada roh dan ada firman. Kan bukan berarti setelah firman keluar jadi Yesus, Allah kehilangan firman. Setelah sang hikmat keluar dari diri Allah menjadi manusia Yesus, kan bukan berarti Allah tanpa firman, tanpa hikmat. Kan enggak. Gitu loh. Ya. Jadi Allah kita berapa? Satu. Meskipun dia menyatakan dirinya jadi Yesus, mau jadi apa kan terserah sebetulnya. Iya kan? Pola pikir ini yang tidak dipahami orang seberang. Gitu. Dikatakan, perhatikan ya, kata-kata iya. Ya, iya terlebih dahulu. Di situ pakai kata autos. Itu berarti iya sendiri ada sebelum segala sesuatu. Gitu ya. Segala sesuatu menunjuk pada ciptaan, ia sendiri sudah ada sebelum segala sesuatu. Nah, segala sesuatu menunjuk pada ciptaan. Ia ada sebelum ciptaan ada. Makanya Yesus disebut pencipta. Oke. Ayat 18. Ini kejar cepat-cepatan ya, tapi tidak apa-apa. Kalau Anda tidak mengerti, Anda bisa ulangi nanti ya rekamannya. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Sebagaimana Yesus unggul dalam penciptaan yang terpenting itu Yesus, karena Yesus pencipta. Di dalam jemaat, Yesus juga yang terpenting. Itu maksudnya. Ya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Sebagaimana Yesus unggul dalam penciptaan, maka ia juga unggul atau yang utama dalam gereja. Hal ini menunjuk pada gereja universal. Ya, orang-orang percaya baik secara individu maupun bersama-sama adalah tubuh Kristus. Bait Allah yang baru. Paulus sering berbicara tentang gereja sebagai tubuh Kristus, gitu ya. Pada kenyataannya ia adalah kepala dari segala sesuatu, bahkan pemerintah dan penguasa. Dikatakan dialah yang sulung. Konteksnya di sini bukan yang sulung dari penciptaan. Tadi di ayat-ayat sebelumnya 15, 16, 17 itu dialah yang sulung dari penciptaan. Kalau di ayat 18 dikatakan dialah yang sulung, konteksnya yang sulung dari gereja. Yang sulung dari gereja. Yang utama dari gereja adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang pertama dibangkitkan. Selanjutnya, ya kita nggak tahu. Berjuang saja. Yang disebut gereja ini sebetulnya kan gereja universal yang nanti orang-orang yang nanti akan menjadi saudara-saudara Yesus di kekekalan, itulah gereja. Kalau ini kan gereja bukan buatan manusia, bukan buatan Allah. Nanti buatan Allah berbeda. Ya, buatan Allah dari segala suku bangsa dan bahasa yang benar-benar hidup seperti Kristus hidup, mereka lah yang akan menjadi gereja yang universal, mempelai pria, mempelai wanita Allah. Gitu. Sungguh-sungguh. Kalau memang dalam gereja lokal ini muncul banyak jemaat yang seperti Kristus, wah itu bagus. Tapi jangan sampai ya, gereja lokal ini hanya menang banyak jemaatnya, tapi nggak ada yang selamat, nggak ada yang seperti Kristus, nggak ada yang jadi saudaranya Yesus, itu celaka. Ya, itu celaka.
Cuman main gereja-gerejaan. Dikatakan Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati, gitu ya. Yesus yang sulung dalam kebangkitan orang percaya. Sebagaimana ia yang sulung, yang utama dalam penciptaan, Yesus yang sulung dari kebangkitan kematian. Yesus yang sulung dari jemaat. Ini maksudnya apa? Yesus itu adalah yang utama, yang the best, yang terbaik, gitu. Dia adalah Adam yang baru, ciptaan baru, ya, prototipe ras yang baru, ras kekristenan. Itu maksudnya. Kita baca yuk Efesus 2. Efesus 2. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, jelas ya. Sebetulnya ini kalau mau dibedah didalami masih banyak ya, tetapi saya ambil garis besarnya saja. Kalau memang mau dibedah terperinci satu ayat dibedah ya itu nanti dieksposisi saja ya. Karena ini kan membedah kitab-kitab. Jadi kita ambil garis besarnya saja. Ayat 19 dimulai dengan karena ya. Dimulai dengan kata karena. Suatu klausa tujuan. Ini menyatakan kehendak Allah bagi Mesias yang adalah pertama, kepenuhan ilahi untuk diungkapkan dalam Dia. Ya. Yang kedua, pemulihan segala sesuatu melalui Dia. Kepenuhan ilahi, maksudnya apa? Yesus itu bukan setengah ilahi. Yesus itu sepenuhnya ilahi. Keilahiannya penuh dalam arti karakternya. Ya, bukan kuasa dan kemuliaannya. Kalau kuasa dan kemuliaan ditanggalkan. Dia rela menjadi manusia, dia rela menjadi hamba, dia kenosis. Jadi kalau dikatakan dia penuh dalam kealahan, kealahannya penuh. Ya, kealahannya penuh sebagai manusia, itu berarti apa? Karakter Allahnya yang penuh. Ya, kalau kuasanya, gitu ya, kemuliaannya, dia tanggalkan di Bapak. Dia turun ke dunia ini menjadi hamba, dia mengosongkan diri. Ya. Supaya manusia tahu bagaimana bersikap di hadapan Allah. Lupa emangnya kekuatan Yesus, kekuasaan Yesus dan Yesusnya bisa dipisah? Bisa. Kenapa? Karena segala kemuliaan dan kekuasaan milik Bapa, bukan milik anak. Ya. Itu harus tahu. Gitu ya. Makanya mengosongkan diri itu seperti itu. Tapi Pak, dalam pelayanannya Yesus di muka bumi dia bisa buat mujizat. Musa juga bisa buat mujizat. Apakah Musa Allah? Ya. Jadi mujizat atau bukan, itu bukan menandakan dia seorang Allah. Dia menandakan sehakikat Allah, itu bukan dari mujizat. Gitu ya. Mujizat itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Manusia, siapapun dia, kalau Roh Kudus beri karunia, ya bisa buat mujizat. Jadi jangan bangga dengan mujizat. Karena itu cuma titipan, kepercayaan. Yang penting di sini karakter ilahi yang harus kita bentuk. Seperti Yesus berkarakter ilahi, kita juga harus berkarakter ilahi. Ya. Yesus adalah yang sulung, buah sulung
Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Sulung atau buah sulung dalam pemahaman Yunani bukan berarti sekedar yang pertama, tetapi yang utama, gitu ya. Bapa telah membuat anak menjadi yang tertinggi dan unggul dalam segala hal. Itu maksudnya. Yesus penuh dalam keilahian. Ini adalah pernyataan yang mengejutkan untuk menggambarkan seorang anak tukang kayu, manusia yang telah dieksekusi karena berkhianat. Ya, karena berkhianat terhadap dalam tanda kutip bangsanya, istilahnya begitu. Mereka melihat Yesus berarti melihat Allah. Loh, orang sederhana dianggap mengkhianati Allah, dianggap memberontak kepada Allah, kan gitu. Oleh orang Farisi, Yesus dianggap durhaka, apa namanya? Yesus terhadap Allah itu apa namanya? Menghujat. Lah kok bangkit? Gitu. Ini tidak bisa diterima, gitu ya. Tak bisa diterima oleh mereka sampai sekarang. Ayat ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan kita dan Allah, gitu ya. Dosa menyebabkan pemisahan antara pencipta dan yang diciptakan. Dosa telah menyebabkan pemisahan antara pencipta dan yang diciptakan. Allah murka terhadap manusia karena manusia berdosa. Tetapi penebusan Yesus membuat Allah damai, membuat Allah tidak murka lagi, gitu ya. Allah bertindak di dalam Kristus untuk mengembalikan persekutuan tersebut. Manusia Yesus, anak yang tunggal ini loh, yang mengerti hati Bapak, bagaimana Bapak supaya enggak marah, supaya enggak emosi, supaya enggak gini ya, enggak menghancurkan manusia berdosa. Jadi Allah sudah berdamai dengan manusia melalui Yesus. Bukan berarti manusia bisa rame-rame rombongan ke surga, enggak bisa. Kenapa? Karena manusia Yesus masih harus membentuk manusia yang berdosa ini menjadi manusia ilahi. Jadi bertemu dalam kekudusan, bertemu dalam kesucian. Bukan mencampur kesucian dan kenajisan, tidak. Ya. Rekonsiliasi itu bukan gratis. Rekonsiliasi antara Allah dan manusia itu bukan gratis. Tetapi ada harga yang besar. Penekanan di sini adalah kemanusiaan Yesus, darah Yesus, ketaatan Yesus, penebusannya, pengorbanannya. Ini loh yang bayar. Jangan ngomong, oh anugerah itu gratis. Apa yang gratis? Kita tidak bayar memang, tapi itu tidak gratis. Kenapa? Yesus yang bayar. Jadi jangan merasa sudah nyaman, enak-enak, santai-santai. Kita berhutang sama Yesus karena Yesus yang bayar. Gimana cara kita bayar hutang? Seperti minggu lalu saya khotbahkan. Anda harus berkorban nyawa juga, korbankan hidup Anda juga sebagai persembahan kepada Kristus. Itulah ibadah yang sejati. Ya, gitu ya, klik ya. Jadi beda dengan gnostik? Beda.